berdoa terlebih dahulu. Dan untuk kelas 3 juga seperti itu, kita pimpin doa bersama ya. Sekarang kita mulai berdoa. Mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan tanya dulu hari ini siapa yang tidak masuk untuk kelas 2? Ado tidak masuk. Kenapa Ado tidak masuk? Sudah hanya Ado saja? Kelas 3, siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, ada 3 anak ya. Kenapa ya? Sakit semua. Oke, sakit. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, terlebih dahulu Ibu akan memberikan ice breaking dulu ya untuk kalian semua supaya hari ini di pelajaran kita kalian fresh dan semangat. Oke, kita mulai. Stand up now. Nah, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Untuk materi wujud benda dan sifat-sifat benda, mari kita lihat cuplikan YouTube di depan ini. Coba kalian perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat-sobat belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kain, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan di segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah. Dapat ditempatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat-sobat belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda daripada
contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun ke atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan bentuk benda daripada menjadi gas. Contohnya, kapur atau kapur baus yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keempat adalah deposisi, adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor saat memasak yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan tenaga di atas atap dan sobat belajar. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, nah, paham ya tadi? Seperti yang saya katakan tadi, berarti kalian sudah paham. Tadi juga bertanya sama kalian tentang perubahan wujud benda tadi dari padat ke cair. Jawabannya tadi apa? Sudah tahu ya semua? Nah, kalau begitu sekarang Ibu akan memberikan latihan kelompok. Kalian sudah buat kelompok ini ya. Untuk kelas 2 dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ini kelas 3 dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Ibu akan memberi ini latihan soal untuk kelompok. Kerjakan untuk yang kelas 3 itu berapa? Kelas 3. Nih, kelas 3 sama sana. Yang kelas 2 ini. Nanti akan kalian amati. Nah, seperti ungkapannya. Di sini saya sudah membawa lilin ya. Nah, untuk kelas 2 perhatikan. Nanti kalian amati ya lilin ini. Satu kelompok 1. Kalian saya suruh mengamati. Nah, anak-anak, di depan kalian sudah ada untuk kelas 2 sudah ada lilin, gelas dan gula putih ya. Untuk kelas 3 di depan kalian sudah ada botol aqua sama benda yang nanti akan kalian masukkan ke dalam benda tersebut. Nah, nanti kalian amati ya. Untuk kelas 2 kalian lihat itu lilin ini. Sama benda ini. Apa tadi? Nanti kamu bilang ya. Ini yang harus gitu ya. Nah, kalau yang ini nanti saya kasih air panas. Nanti kalian aduk. Gimana nanti lalu kelas 3. Kalian amati ya. Gula jika diberi air, nanti kalian aduk. Kira-kira bagaimana ya? Silakan diaduk-aduk. Dan di situ juga ada, nah, kalau ambil satu, kalian bisa. Nih, nah, itu ya. Sudah ya, silakan kalian amati. Di situ diaduk terus, silakan diaduk pakai kaki boleh. Nah, untuk mengisi lembar latihan kalian di situ, silakan kalian lihat. Nah,
Di materi untuk kelas 2 perhatikan. Kalian baca sifat dan benda tadi bagaimana ukurannya tetap. Ya, ini. Nah, di sini kalian lihat keadaan lilin sebelum dipanaskan. Bagaimana? Nanti jawabannya kalian isi di wujud lilin. Setelah dipanaskan, wujud lilinnya bagaimana? Dan kalau setelah didinginkan bagaimana? Terus yang kedua, gula pasir yang kalian amati tadi. Sebelum dipanaskan, gimana tadi gulanya? Dan kalau sudah dipanaskan, gulanya jadi bagaimana wujudnya? Dan kalau sudah didinginkan, gulanya bagaimana? Kalian amati ya. Nah, sekarang untuk kelas 3. Nanti kalian isi secara kelompok. Nanti juga ada tugas individu ya. Nah, untuk kelas 3 kalian lihat di sini. Nama benda kalian cari. Benda yang ada di sekitar kalian ini. Kalian masukkan ke sini nanti lalu jika ditekan, contohnya seperti ini ya. Ini benda apa ya? Oke. Jadi kalau saya tekan, jika saya tekan, contoh sudah dipegangkan, tidak berbentuk berubah bentuk tidak ya? Tidak. Jika saya tekan berubah bentuk tidak? Tidak. Coba kalian masukkan. Itu ada pensil kan? Ini coba. Ya, kita masukkan. Kira-kira juga benda ya? Tidak. Ya, tidak. Berarti nanti kalian isi seperti itu ya. Benda jika dimasukkan ke tempat, bagaimana bentukannya itu tetap apa berubah gitu ya? Seperti ini contohnya. Ada lagi nama benda. Kalian cari benda-benda yang ada di dalam kelas ini dan jenis bendanya apa? Ada benda cair, contohnya apa? Air, gitu ya. Air minum, ada yang bawa botol air minum? Nah, bawa botol. Jadi nanti jenis bendanya namanya botol air minum. Air minum, jenis bendanya berarti cair apa enggak? Cair. Nah, isi cair. Ciri-ciri bendanya. Kalau benda padat contohnya meja seperti ini. Benda padat, bentukannya bagaimana benda padat? Ya. Ukurannya bagaimana kalau meja? Iya, panjang. Bentuknya? Kotak. Seperti itu diisi ya. Nah, sekarang kalian amati benda yang ada di dalam kelas. Kalian masukkan ke dalam kotak ini, kalian isi. Ini untuk benda kelompok. Kalian amati sambil mengamati. Itu lilinnya bagaimana? Berapa benda itu? Nah, kalian isi itu kelompok. Isi ya, anak-anak. Nah, seperti ini kalau perut baru ini bisa dipanaskan bagaimana ini? Nah, mana kan? Nah, lihat di situ aja. Diisi di lembar kerja siswa itu, kalian isi. Nanti dikumpulkan. Waktunya 10 menit. Kerjakan sekarang. Bagaimana tadi? Ya masih, ya yang atas sebelum dipanaskan bagaimana? Sebelum dipanaskan dari bentuknya apa? Nah, setelah dipanaskan, kalau sudah dipanaskan kalian tahu. Nah, jadi setelah dibuka yuk, Pak Tiga, gimana? Ya. Ini juga dimasukkan. Ini bendanya tetap apa enggak? Ya.
tadi kelas 2 ya. Nah, nih keadaan lilin. Nah, gimana keadaan lilin sebelum dipanaskan? Kalian baca? Padat. Ya, baca. Terus kalau setelah dipanaskan? Mencair. Mencair. Setelah didinginkan? Membeku. Tadi kan berarti apinya dibalikan ya? Ya, membeku. Terus untuk yang kedua, keadaan gula pasir. Tadi sebelum dipanaskan bagaimana? Padat. Padat. Setelah dipanaskan? Tadi? Iya, larut ya. Jadi mencair. Setelah didinginkan? Membeku. Membeku lagi. Ya, betul. Mungkin ada jawaban yang lain? Di kelompok 1 dan 2 ada tambahan mungkin? Ada yang pendapatnya beda dengan kelompok 2? Ada? Semuanya sama jawabannya? Coba ke kelompok 2, jawabannya bagaimana dibacakan? Kelompok 3, kelompoknya Friska, ayo baca. Sebelum dipanaskan padat. Ya, Setelah dipanaskan mencair. ya. Setelah didinginkan membeku. Lalu? Setelah dipanaskan padat. Setelah dipanaskan mencair. Yang apa tadi? Gula pasir. Gula pasir. Nah, yang gula pasir. Terus? Setelah didinginkan membeku atau mengeras. Ya, betul. Nomor 1 gimana? Jawabannya sama? Coba dibaca jawabannya. Coba dalilin. Ayo Babi, baca keras Babi. Ya. Ya. Lalu keadaan pasir, gula pasirnya? Ya. Ya, kalian anak ya. Nah, kalau sudah lilinnya kalian matikan ya. Nah, untuk kelas 3 sekarang kalian lihat. Nanti kelompok 1 membacakan hasilnya. Ayo, siapa yang mau membacakan hasil dari kelompok 1 dulu? Coba kelompoknya ada. Gimana tadi? Kelompok bundanya apa saja? Ya, buku. Terus bentuknya gimana? Juga dipindahkan? Ya, ada lagi yang ketiga apa contohnya? Pembagus, ya, pembagus. Jika ditekan, ya. Terus contohnya yang keempat, kotak pensil. Ya, sama ya. Terus yang kedua, nama benda dan jenis benda. Apa contohnya? Contohnya untuk benda. Nomor 2, ini saya kasih contoh meja. Yang kedua apa? Kotak pensil. Oh, jenis benda apa itu? Padat. Terus ciri-cirinya permukaannya gimana? Halus. Terus ukurannya bagaimana? Panjang. Bentuknya? Kotak, ya. Ada lagi contohnya lain? Sudah itu saja. Untuk kelompok 2, ayo dibaca. Siapa yang mau baca? Ini baca itu. Ya. Naya, Naya. Ayo Naya. Naya coba. Nama benda contohnya punya apa? Kalau kamu. Pensil, ya. Pensil jika ditekan gimana bentuknya? Tetap. Lalu kalau dipindahkan tidak berubah bentuk. Ada lagi benda yang lain? Pembagus. Gimana? Bentuknya tetap. Iya, jika dipindahkan tidak berubah bentuk. Apalagi pijol, ya. Terus bentuknya tetap. Jika dipindahkan tidak berubah bentuk juga ya. Nah, terus ada lagi yang lain? Ya. Yang bawahnya coba nama benda. Apa contohnya? Kotak pensil sama. Jenis benda apa itu? Padat. Terus permukaannya bagaimana dengan kotak pensil? Gimana? Permukaan kotak pensil? Halus. Terus ukurannya? Panjang. Panjangnya seberapa? Panjang. Bentuknya bagaimana? Oh,
coba sini kumpulkan. Untuk kelas 2 juga bisa dikumpulkan hasilnya. Bisa ditulis nama kelompoknya masing-masing. Tuh, ternyata bisa nama kelompoknya siapa saja tulis dulu. Nama kelompoknya yang di atas seperti ini. Ini kalau kelompok 2 juga belum. Nama kelompoknya sendiri namanya yang di atas. Ada 4, 2, 3, 4, 5. Ini loh kayak Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dari apa yang telah kalian amati di depan kalian ya. Untuk kelas 3 juga, dan kelas 2 juga. Nah, sekarang saya akan terangkan sedikit materi tentang program wujud tadi. Wujud benda, materi kelas 2. Kalian lihat di ini. Sifat zat benda ya. Sifat zat benda itu bentuk dan ukurannya tetap walaupun dipindahkan ke tempat lain. Untuk bentuknya tidak mengikuti bentuk wadah. Contohnya seperti kelereng. Kelereng yang di dalam gelas kemudian dipindahkan ke dalam botol. Bentuk kelereng tersebut tetap dan tidak berubah. Contohnya seperti ini, nggak usah kelereng. Contohnya dari kapur baru saja ya. Ini jika saya masukkan tetap bentuknya ya. Nah, bentuknya dapat berubah apabila mendapatkan perlakuan khusus. Misalnya seperti plastisin atau tanah liat yang ditekan akan berubah bentuk. Kalian tahu tanah liat kan? Afif tahu tanah liat kan? Ya. Tanah liat itu bentuknya kayak padat tapi kalau ditekan kan berubah bentuk bisa ya? Elastis soalnya. Ya. Itu contohnya. Nah, sekarang yang sifat zat cair. Sifat zat cair itu isi atau volume benda cairnya tetap walaupun tempatnya berbeda. Tetap walaupun tempatnya berbeda seperti ini. Contohnya saya kasih air. Nah, kasih air. Ini nanti tetap ya. Nah, walaupun tempatnya berbeda tapi dia tetap seperti ini. Nanti saya pindahkan lagi di sini. Nah, tetap walaupun tempatnya juga berbeda. Gitu ya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Untuk tempat permukaan benda cair tenang selalu datar. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Benda cair juga bentuknya mengikuti tempatnya. Benda cair juga akan mengisi ruangan dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya seperti yang saya tentukan tadi. Nah, sekarang sifat zat gas kelas 2, laboratorium dulu. Mengisi ruangan yang ditempatinya. Contohnya seperti udara ini ya. Kita tuh hidup udara. Di sini kalau kita bisa lihat, sebenarnya kan gas itu nggak bisa kita lihat dengan mata ya. Nah, tapi mengisi ruangan ini ya, kita juga jadi bisa bernafas. Itu karena ada udara. Nah, bentuk dan volumenya mengikuti tempatnya. Contohnya seperti ini ya. Kalian tahu balon ini ya? Tahu. Balon ini. Ini jika saya tiup. Nah, ini isinya apa ya? Udara kan? Nah, bentuk volume mengikuti tempatnya. Ini seperti ini contohnya, ya. Ukurannya dapat berubah, dapat ya. Ini kecil kan? Jika saya besarkan lagi nanti bisa membesar. Gas dapat dirasakan hembusannya. Ininya apa ya? Nah, kan bisa dirasakan hembusannya. Nah, seperti itu ya. Jadi sini ada yang ditanyakan? Ya. Untuk kelas 3 kalian ya materinya. Nih, berdasarkan wujud zat dibagi menjadi 3 jenis ya, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang wujud padat itu disebut dengan zat padat. Contohnya seperti apa tadi? Meja, kursi, yang lagi, garis, yang ada di dalam kelas ini banyak kan? Oh, almari, dan gambar-gambar itu dan dinding ya. Terus kalau wujudnya zat padat itu wujud zat cair ya, Cak? Zat cair, contohnya apa saja, Cak? Minyak. Ah, betul, minyak goreng. Terus air, kecap, betul, oli ya. Terus wujud gas, apa aja?
Iya, air yang kotor itu ya. Terus ada juga yang mudah terbakar seperti apa contohnya? Minyak gas. Ya, sudah terbakar kan? Dan ada juga yang sulit terbakar. Benda cair ada yang berbau dan ada yang tidak berbau. Contoh yang berbau apa ya? Benda cair. Contoh yang berbau? Minyak gas itu berbau juga ya. Yang benda cair berbau minyak gas. Ada lagi apa? Saus. Kecap itu berbau? Iya, berbau. Ada pula yang lengket seperti apa? Kecap, lengket ya. Ada yang tidak lengket seperti air, tidak lengket. Gas sulit dilihat tetapi dirasakan, bisa dirasakan. Misalnya kamu kalau penuntut itu loh yang nggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan nggak enak gitu ya. Nah, yang bergerak disebut dengan angin. Angin itu bisa bergerak. Jika kalau nggak percaya kalian di luar ya. Nanti kalau sekarang akan lihat daun yang bergoyang-goyang. Itu adalah dari angin yang berhembus. Jadi bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Nah, kita bernafas menghirup dan mengeluarkan udara. Seperti ini. Nah, kita keluarkan lagi. Kita bisa bernafas. Ya, kita bisa rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Nah, coba untuk kelas 3 kita lihat contohnya ini perubahan wujud. Ayo tadi perubahan wujud cair. Perubahan wujud cair contohnya dari padat ke cair. Membeku cair menjadi padat contohnya air dimasukkan ke dalam kulkas. Pernah kan kalian membuat es air akan dimasukkan ke plastik, masukkan ke kulkas menjadi beku. Jadi es yang membeku. Terus menguap cair menjadi gas disebut penguapan. Sudah pernah praktek cair menjadi gas? Kalian merebus air, ya, rebus air. Lalu kalian buka, ada uapnya enggak? Ada. Itu contohnya, coba penguapan. Yang nomor 4 mengembun, gas. Kalau tempat membuat es menjadi basah, kalian masukkan es ke dalam gelas, lalu kalian aduk. Nanti di dalam gelas itu ada bintik-bintik, ya, yaitu namanya mengembun. Kalau menyublek tadi, kapur baru tadi ya, yang ini kapur baru seperti ini. Kalau kalian masukkan dalam almari, lama-lama akan habis mengecil. Nah, itu namanya menyublek. Jadi anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kalian akan saya beri tugas individu. Ini untuk kelas 2 kalian catat tugasnya ya. Ini kelas 2. Kelas 2 kalian catat ini tugas individu. Sebutkan ciri-ciri benda padat. Yang nomor 2 sebutkan ciri-ciri benda cair. Dan yang ketiga sebutkan contoh benda padat. Yang keempat sebutkan contoh benda cair. Yang kelima ini masih ada nomornya ya. Nomor 5 sebutkan contoh benda gas. Dicatat dulu untuk kelas 2. Ini tugas individu masing-masing anak, bukan kelompok. Dicatat ya. Nanti setelah itu kelas 3. Ya anak-anak, sudah selesai kan? Sudah, sekarang kita kelas 3. Kelas 3 kalian kerjakan ini. Kalian tulis tugas masing-masing individu. Sebutkan 3 macam benda berdasarkan wujudnya. Yang nomor 2, identifikasi 3 contoh benda berwujud padat yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, jelaskan 3 sifat yang dimiliki benda padat. Yang keempat, jelaskan 3 sifat yang dimiliki benda cair. Yang kelima, jelaskan 3 sifat yang dimiliki benda gas. Ya, kalian tulis, ditulis, lalu, punya pensil, nggak punya pulpen, nggak apa-apa itu pakai itu aja. Nah, kelas 2 sambil menunggu kelas 3 juga bisa dikerjakan, yang bisa. Nanti kalau tidak cukup waktunya bisa dikerjakan di rumah.
Kelas 2 kira-kira ada kesulitan? Ya. Siap kalian lihat catatan yang tadi. Ambil dulu kelas 3, saya mengamati. Mana yang sudah? Jawab. Kayaknya kamu sudah? Belum. Cek dulu juga, tadi diteliti lagi. Yang sudah. Bisa melanjutkan 3. Namanya 1, saya belum buat lebih dari 1. Yo, sudah ditulis. Oh iya, jawabannya kalian tulis di sini ya kan? Jadi saya lupa. Kalian tulis lagi saja di lembar sini. Kasih nama, kemudian ini aja jawabannya. Kalau bisa jawabannya dari 1, ciri-cirinya. Jangan hanya 1. Tuliskan nama kelas. Jadi dikumpulkan. Ya, langsung jawabannya juga. Nanti untuk kelas 3 juga seperti itu. Kalian tulis dulu soal, nanti jawabannya. Nama. Tulis nama, lalu dijawab di sini ya. Terus dikumpulkan. Terus namanya sama supaya pojok kanan atas, terus namanya. Jangan. Dan kita dapat. Ditulis ya jawabannya saja. Ya. Oh, oke. Ya, yang di kertas terus jawabannya aja dan jangan lupa dikasih nama di pojok kanan atas. Sudah selesai ya? Sampai nomor 5, soalnya sudah ditulis. Nah, kalau sudah karena waktunya sudah habis, itu kalian buat PR di rumah, besok dikumpulkan. Ya, kalian tulis saja itu soalnya. Nanti jawabannya
Nah,